ya Bos Yanto. Iya Pak. Siap Pak. Jembatannya diutamakan. Oh iya. Yang ini kan. Nah, misalkan ngecor, dicor dulu bisa kan itu? Bisa kalau jembatan ini. Khusus jembatan. Mau 2 atau 3 nih? Yang ini pakai anu aja Pak biar cepat. Bordes. Bordes aja biar. Jembatan, biar lampunya biar nggak. Iya. Misalkan jalan belum, jembatannya dibumbukan. Iya siap Pak. Bisa ya dipercepat ya Bos. Bisa Pak Haji. Thank you ya. Sama-sama Haji. Bos, tak kasih 400 uang rokok nggak apa-apa kan? Tak kasih duit 400 uang rokok nggak apa-apa kan? Terima kasih. Oh iya. Pak Haji, kok dikasihnya 400? Nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Ayo Bos, duduk. Tinggal di mana Bos? Tinggal di mana? Makassar. Biar keras. Sehari-hari apa Bos? Kegiatannya Bos? Tambak Tambak nila. sama udah Tanahnya punya sendiri atau sewa? punya sendiri Punya sendiri. Ada berapa kolam? 6 6. Itu join apa sendiri? sendiri. Modal sendiri. Kalau modalnya saya pinjam dulu Pak Haji Pinjam ke siapa? sama bank sama tengkulak apa Jaminannya apa Bos? itu sertifikatnya, Apa? sertifikat kalau yang di BRI. Sertifikat. Iya. Nah sekarang si Bos datang ke RDI, apa hajatnya? Ingin lunas hutang Pak Haji. Utangnya berapa? Kalau ditotalkan semuanya 350. Berapa? 350. 350. Bos, kalau gue boleh tahu nih Bos, dari yang kertas lo pegang tuh sifat 18, ada gak di hati si Bos tuh sifat 18? Berapa lagi Cek? Ada gak tuh sifat 18 Bos? 1 sampai 18. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Coba ada gak sifat 18? Jengkel Pak Haji. 1. Yang kedua? Cuma itu Pak Haji. Masa nggak mungkin? Masa? Coba pelan-pelan dari 1 sampai 18. Ini sedih, Baru 2. Yang ketiga? mikir. Oke. Baru 3. Yang keempat? Pelan-pelan. Yang keempat? Ini muka suntuk. Oke, untung ngaku lo ya. Tadi gue mau ngomong. Gue ngerinya gue ditonjok. Gue mau ngomong tadi lo, Bos, lo nggak salah tuh Bos, muka lo Bos. Baru gue mau ngomong, untung dia udah ngaku. Aduh, satu lagi. Cuma itu Pak Haji. Alah, 5 lo udah gue keker. Harus 5. itu. Coba 1 sampai 18. Apa itu? Pelan-pelan, 1 sampai 18. 5 sifat lo yang dominan masih ada di si Bos. Tadi kan udah 4 kurang 1. Dendam. Oke. Bos, jangankan 18, 5 nggak boleh. Jangankan 5, 1 nggak boleh. Karena itu penyakit hati. Itu yang bikin hajat kita lemot. Coba lo terangin. Gue ke toilet dulu. Lo terangin. Nyambung dari Pak Haji, Pak ya. Pak Suyuti. Iya. Oh iya. Makassar. Jadi kunci dari hajat terkabul Bapak itu harus terhindar dari penyakit hati yang dirumuskan Pak Haji. Sifat jelek itu kan banyak Pak ya, banyak banget, tapi yang diutamakan Pak Haji itu 18 itu yang harus dihindarkan. Kenapa itu harus dihindarkan Bapak? Karena itu menjadi penghalang rezeki kita yang akan datang kepada kita. Jadi kalau Bapak tadi punya sifat 1 saja, misalkan jengkel, nah jengkelnya pada banyak orang, Bapak jengkel pada beliau, selalu pasti membicarakan kejelekan beliau karena jengkel, betul?
maka rezeki yang harusnya ke bapak pindah ke yang bapak jengkelin. Jelek yang harusnya ada di beliau, jeleknya ke bapak. Harusnya datang, nah tapi bapak jengkel membicarakan itu, maka ini menghalangi, tidak akan bapak pindah ke orang yang dijengkeli, orang yang didendami. Maka itu harus tidak ada, Pak. Ya, jadi kenapa kok itu menjadi kunci utama Pak Haji? Selalu pasti itu ibadah yang lain-lain itu akan sirna, akan runtuh kalau sifat itu mendominasi di dalam jiwa kita. Ada dua pesan dari ajaran kita, di Al-Quran ada, di hadisnya ada tentang apa? Tentang sifat-sifat hati kita yang harus kita hindari. Karena apa? Tadi itu kalau kita jelek, kita dendam, kita jengkel pada orang, maka kejelekan orang itu datang ke kita, dan rezeki yang harusnya ada ke kita tertransfer ke orang yang kita jengkelin. Harusnya ini masuk ke bapak, tapi bapak jengkel, nggak jadi ke sono, datang ke orang yang bapak dendami, bapak umpat-umpat, rezekinya mental ke sana, mantul ke tempat orang yang bapak jengkeli. Kejelekannya beliau mantul diserap oleh bapak, karena energi kita energi negatif. Bapak negatif, ngolok-ngolok Pak Haji apa ini ya, negatifnya Pak Haji harusnya negatif, harusnya ke Pak Haji, karena bapak ini pindah ke bapak gitu. Itu otomatis, Bos. Otomatis. Jadi makanya itu menjadi penghalang, tadi sampaikan Pak Haji, itu penghalang rezeki hajat kita terkabul. Ada saja rezeki, ada, tapi ya standar, sekedar hidup. Ternaknya, nilainya sekedar hidup, tidak ekstrim tumbuhnya, sehingga punya amanah, punya anugerah. Allah menyampaikan tentang jiwa kita, tentang hati kita. Allah bersumpah, wa nafsyu wa ma sawwaha, demi jiwa, hati, dan penyempurnaannya. Bahasa gaulnya kita, kata-kata Allah itu, lo itu hatimu sudah kuciptakan dengan sempurna mungkin gitu loh. Kok nggak bisa sempurna? Itu maunya Allah, hati kita itu, jiwa kita itu sempurna, sesempurna yang Allah ciptakan. Maka Allah tegaskan di ayat berikutnya itu, qad aflaha man zakkaha, maka beruntung, rezekinya banyak, kejelekannya hilang kalau kamu membersihkannya. Dan wa qad khaba man dassaha, dan akan merugi, bangkrut, buntung kalau kamu mengotorinya. Ngotori apa? Ngotori jiwa itu tadi. Karena Allah menciptakannya dengan sempurna. Kalau kita kotori, Allah marah, maka kita jadi rugi, rezeki nggak datang. Itu. Nah, hadisnya Nabi, kalau di dalam hati kita itu kotor, rusak, maka rusak seluruhnya. Maka hadis Nabi diawali dengan kata-kata ingat. Jadi penting banget. Ingat, di dalam jasad Bapak, jasad manusia ini ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus Pak semuanya. Terus positif yang datang. Tapi kalau dia busuk, maka rusak semuanya. Rusak, yang datang yang negatif tadi itu.
Negatif, negatif, negatif datang terus. Apa itu kata Nabi? Dia adalah hati. Jadi hati Bapak mesti bersih, biar yang datang rezeki. Herannya ada aja rezeki, bos. Tolong dong, gini ada kerjaan bos, ada proyek bos, ini ada pengadaan ini dong. Alhamdulillah. Tapi kalau kita negatif, yang datang malah orang yang mau pinjem duit. Orang yang mau pinjem duit. Iya. Orang yang datang kita mengeluarin duit. Janganlah. Saya maunya hati Bapak harus bersih. Berapa? Itu berapa lama Pak Haji? Ya sebulan lah, jangan kelamaan. Sebulan, paling lama sebulan. Harus bersih 18. Terutama yang tadi dominan 5. Pasti Pak Haji. Bisa? Bisa. Ya. Sip. Ada lagi pertanyaan? Apalagi yang mau ditanyain? Hah? Ini istri saya Iya. pedagang kain Pak Haji. Apa? Pedagang kain istri Pedagang kain di kampung. di kampung. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Tuh pelarisnya Pak Haji. Oh gampang. Kain yang dibelanja dari grosir sebelum dijual dilangkahin dulu. Kain kan belanja nih kain. Sebelum dijual dilangkahin dulu kainnya di depan pintu 9 kali. Pintu utama Pak Haji. Ah, Pintu keluar. pintu ke rumah ya yang mau keluar. Iya. Kalau memang dia dari datangnya dari grosir ke toko, pintu toko. Tapi kalau kita grosir pulang ke rumah, pintu rumah 9 kali. Nah yang langkahin nggak boleh pakai celana dalam. Kalau perempuan nggak boleh pakai BH sama celana dalam. Kalau bapak yang langkahin, bapak nggak boleh pakai celana dalam, pakai sarung. Langkahin 9 kali. Dagangan habis, untung bersih, berapa sebut. Dagangan habis, untung bersih sebut. Yang bayar pada kontan, yang bayar pada kontan. Nanti yang bayar kontan. Nggak ada yang diutang. Pelarisnya itu. Sambil baca tuh. Bapak bisa baca gak? Paling atas coba. Cara manggilnya. Ada suara. Jangan ada suara. Paling atas. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Rame pada datang belanja gitu. Itu baik manggil. Bisa? Bisa. Nah, itu pelarisnya. Terus apa lagi? Di anak saya Laki perempuan? perempuan Umur? 26, 24 sama 21. 3. 3. Perempuan 3-3-nya? Ya 3-3-nya. Pertanyaannya? Yang duanya sudah wisuda semua. Yang 2 udah wisuda? Iya. Terus? Tapi masih nganggur Pak Haji. Oh gampang. Haji Marco punya anak perempuan. Nomor 1. Diterima di kampus tanpa tes. IPB. Diterima di IPB tanpa tes. Alhamdulillah sekarang diterima lagi di pramugari. Jadi Garuda. Terbang. Nah gimana caranya? Disuwuk Pak. Jadi mamahnya remes alat kelaminnya. Disuwuk di mukanya ke anaknya. Kalau dia melek boleh, dia lagi tidur boleh. Kerja gajinya sebulan 20 juta. Kerja gajinya sebulan 20 juta. Nanti kerja gaji sebulan 20 juta. Mamanya yang suka. Mamanya su karena yang lahirin mamanya papanya. Mamanya. Ya mesti pakai lobang mamanya. Itu yang kedua Pak Haji. Pernah juga sekolah pramugari. Pernah juga kerja di Jakarta, ikut di Sriwijaya. Nah, cuma karena corona diberhentikan. Oh ini baru diterima jadi pramugari. Putrinya baru kemarin masuk. Sekarang nganggur. Disuwuk. Iya. Diterima lagi di pramugari, terima lagi di Sriwijaya Airline, diterima lagi di Sriwijaya Airline, nanti diterima. Disuwuk sama mamahnya setiap hari. Jadi Gajinya sebut 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta harus disebut gajinya. iya. Terus apa lagi? Ini Pak Haji, kan saya kerja tambak. Ya. Misalnya saya mau tebar bibi, bagaimana caranya? Gampang. Bapak cebok alat kelaminnya, air cebokannya disiramin dulu ke bibitnya itu. Setiap hari Bapak kencingin kolamnya sebisa mungkin.
Atau Bapak kencingin dibagi ke 6 kolam setiap hari. Setiap hari itu. Iya, nanti tambaknya gede-gede ikannya. Ini ilmu zaman dulu, nenek-nenek kita kan zaman dulu belum ada pakan pelet. Emang zaman dulu ada? Nggak ada. Nggak ada Pak Haji. Ah, pakai itu ilmu kearifan lokal itu. Pakai air cebokan, disiramin di kolam atau pipisin di kolam. Kalau mau ditebar. Iya, bos, gue kan miara ikan koi. Banyak banget koi. Koi gue segede betis. Kemarin mati, bos. Akhirnya gue kencingin. Alhamdulillah sampai hari ini sehat semuanya. Gitu. Kata bini gue, "Pak, emang tuh harus?" Ya iyalah. Ini ilmu namanya ilmu tolak bala. Iya, ada satu. Enggak, yang mati yang kecil. Tapi yang gede-gede sehat, yang segede betis. Kok segede-gede betis, Bu? Hampir semeter ikan koi gue, bos. Semeter semua, gede-gede. Dengan udang paname saya pelihara Pak Haji. Apa? Udang paname juga saya pelihara. Udang. Ya udang Nah. putih Oh, paname. waduh, mahal tuh Enggak, harga-harga 60.000 per kilo. per kilo. Tapi yang begitu kan ada musim anunya, Penyakit. penyakit. Kalau dikencingin enggak? Bos, di Cirata itu ada angin kadang di bawah, ikan tuh pada mati semua. Ada satu petani, tamu RDAY, dia sekolam dia doang yang nggak mati, yang lain pada mati. Caranya Kencingin tiap hari sama itunya, sama karyawannya, sama anak buahnya. langsung dikencing atau dikasih baskom dulu? Pakai baskom dong, kan dia kolamnya ada banyak, ada 16. Kalau satu curut, ya ada ntar alat warnanya copot. Kameramen pengalaman. Pakai baskom, bos, curr, dibagi pakai gelas 6, siram 6. Udah sehat, nggak ada racun-racunan. Bos, semua ini kan karena goib, bos. Karena cuaca, karena goib. Kalau kita udah buang penawar, si goibnya pergi, bos. Sehingga tidak ada penyakit. Percaya itu. Semua karena Allah. Iya benar karena Allah. Tapi kan wasilahnya kan lewat mana aja. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kearifan lokal, bos. Makanya orang zaman dulu tidak ada orang cacingan dioperasi. Pakai apa? Pakai daun apa tuh? Disangrai pakai minyak goreng tuh. Daun apa saya juga lupa tuh. Ntar saya tanya ibu saya. Gadung. Daun gadung disangrai, terus dipopokin di perut. Besok pagi keluar itu cacingnya tanpa harus dioperasi. Ini kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Apa hubungannya? Kalau kita kan minum kombantrin. Masa kombantrin? Kalau punya uang, kalau nggak punya uang, kalau dan itu kan di mana-mana banyak di pinggir-pinggir daun pagar, di pagar-pagar. Sangrai pakai apa? Penggorengan kasih minyak goreng, poplokin di perut. Besok pagi keluar. Jadi pakai ilmu-ilmu kearifan zaman dulu, bos. Ingat gak bos kecil? Lari-lari jedot, benjol, diuyak pakai rambut mamanya. Apa ini ilmu kejawen? Bukanlah, ini ilmu kearifan lokal, ya. Bukan. Kalau orang bilang, ih, RDAI ilmu apaan? Gak apa-apa, namanya juga. Itu orang komen boleh. Yang penting kita praktekin. Ada yang susah gak yang saya ajarin dari tadi nih? Nggak ada yang susah Pak. Bisa ya? Bisa. Ah, terus apa lagi? Anaknya disuuk sama mamanya bisa kan? Seperti putri dia. Diterima di Sriwijaya Airlines jadi pramugari. Dulu di Sriwijaya bagian checking waktu di Hasanuddin. Nggak apa-apa, nanti disuuk lagi kan, nanti ada panggilan-panggilan yang tanpa harus ikut pendidikan lagi kan? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Disuuk. Terus apa lagi? Yang susah, yang mau ditanyain. Ada? Cara manggil pelanggan tuh tadi dia diajarin. Cara lunas utang cepat Pak Haji. Ya tadi sifat 18 dong, nggak boleh ada. Kan dengan sifat 18 nggak ada, nanti ada duit masuk yang positif. Bisa gak tuh sifat 18 dihilangin? Sebulan paling lama.
Sebulan kelamaan nggak? Pasti Pak Haji. Pasti. Bisa kan? Bisa. Ajarin, nyentongin duit 10 miliar cair buat bayar utang. Kasih uang bibit Pak Haji, pakai untuk ngundang teman-temannya dia. Disimpan ya, jangan untuk Ya, ya, belanja ya. ya, disimpan. Ada contohnya di sini, nanti dikembangkan sendiri bahasa Makassar. Iya, iya. Ya. Sesuaikan dengan hajat Bapak. Contoh di YouTube ada, contoh yang Bapak lihat langsung ada, nanti Bapak kembangkan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Panggil, diajak komunikasi. Ganteng, ganteng, ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening. Datang ya, undang ya, ajak ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Datang, undang, ajak ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Datang ya, undang ya, ajak ya, kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang minimal 9 kali. Sekali baca gini. Waktunya habis sholat boleh, di luar itu juga boleh, terserah. Alhamdulillah berapa kali? Alhamdulillah 3 kali, 9 kali boleh. Ada di sini. Ya, contoh. Ini kan ada contohnya. Nanti dikembangkan sendiri lagi. Bisa? Nggak bisa. Cair ya, 10 M ya. Harus cair ya, 10 M ya. Harus Pak Haji. Sip. Terkabul. Tunai. Anaknya diterima. Kerja. Semua. Harus. Kobol. Dengan contohnya Pak Haji. Iya dong. Iya, bawa. Waalaikumsalam. Silakan. Yuk, Ya Pak Haji, duduk. tapi nggak mau dilempar. Enggak lah, yang diliput saya. Ayo sini, duduk. Yang mana? Di situ. Kedua sini. Yang sedekah 10 juta yang mana? Yang sedekah 10 juta. Ayo, duduk situ. Apa hajatnya Ibu? Maksain sedekah 10 juta. Apa hajatnya? Hajatnya yang Ya. jelas ini untuk ketenangan Pak. Mana mic-nya? Saya nggak dengar. Mic-nya. Mic, gimana? Untuk ketenangan. Ketenangan. Tinggalnya di mana? Bengkulu. Bengkulu. Sehari-harinya apa kegiatannya di Bengkulu? Kalau sekarang nggak ada. Dulu Dulu pernah anggota DPR provinsi periode kapan periode 2013-2019. 19. Terus calon lagi nggak masuk karena ada masalah sedikit, masuk tapi mundur karena ada masalah sedikit. Kemarin calon dari Gerindra DPR RI nggak masuk. Nggak masuk. Nah, selama nggak ada kegiatan, apa tuh yang dikerjain? Minimal apa di sana di rumah? Di Nggak Bengkulu? ada. Nggak ada. Ngurus rumah, Ngurus rumah. iya. Suami apa kegiatannya? Pegawai negeri Pak. Pegawai negeri. Anak berapa? Anak 3. Paling besar? Paling besar baru menikah ini. Sudah tugas jaksa di Kaltim Pasar. Oke, nomor 2? Nomor 2 polisi. Nomor 3? Ya. Oke. Nah, sekarang hajatnya apa, Mbak? Ulangin lagi. Hajatnya Kaya raya tajam melintir? ya boleh. Atau pengen sehat aja? Pengen sehat, kaya raya, tajir melintir, ingin Oh. bahagia, sukses. Nah, ini tahu RDI dari mana?
Dari ini Pak, dari YouTube. Siapa yang ngasih tahu saya ada di YouTube? Saya sendiri yang lihat. Saya kan sering sedekah subuh di ini RDIY, anak yatim. Nah, kok bisa ketemu YouTube-nya RDI dari mana? Keluar sendiri. Keluar. Pas dibuka Tuyul ada dong. sendiri. Saya Iya. tuyul. Mungkin dari rezeki saya. Saya pingin ke sini karena saya di banyak masalah lah Pak gitu. Boleh. Kemarin itu kan waktu ada perusahaan ada masalah. Itu waktu masih anggota dewan Ya. mau terpilih. Tapi ini ada masalah mundur gitu. Ya. Ada masalah di perusahaan yang diduga money Ya. laundry. Nah, Sampai sekarang uangnya nggak cair gitu. Di saham itu kan ya. ini di Nah, perusahaan sekarang saya tanya nih. Kan ibu pengen kaya raya tajam melintir. Itu kan masa lalu ya yang tadi ya. Gak usah dipikirin lah. Iya, iya. Sekarang kan ibu pengen kaya raya tajam melintir. Penghasilannya sebulan 10 miliar. Tanpa kerja. Ada gak tuh sifat 18 di hati ibu tuh? yang di 18 ada, murung, sedih gitu ada, Baru 2, jengkel ada, 3, cemburu, 4, cemburu ada nggak ada, cemberut ada, 5, jutek, ketus 6, ada. 7. Tapi saya sering sholat taubat. Jadi dari 18 tuh ada 7. Iya. Bu, itu namanya penyakit hati. Jangankan 18, 7 nggak boleh. Jangankan 7, 1 pun nggak boleh. Terangin. Set, masih satu lagi habis ini. Ya, baik Ibu, melanjutkan dari Pak Haji tentang sifat negatif. Jangankan 18, 5 nggak boleh, 1 pun nggak boleh. Kenapa? 1 pun nggak boleh, karena 1 pun itu akan merusak. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Jangankan 1 titik, ini sudah merusak, apalagi 18. Pasti susunya jadi rusak, nggak bisa dikonsumsi. Dengan negatif yang ada di jiwa kita apalagi yang tadi sifatnya ada jengkel ke seseorang, ibu jengkel berarti ibu narik energi negatifnya orang yang dijengkelin oleh ibu. Energi positif ibu tertarik oleh sana. Rezeki yang harusnya ada di ibu ketarik ke sana, ke orang yang dijengkelin. Itu. Kenapa? Karena energi kita energi negatif. Ini tidak boleh ada. Yang boleh ada energi positif. Kalau energinya positif, maka yang datang adalah orang-orang yang positif. Konstituennya konstituen yang loyalitas tanpa batas, militan. Karena kita positif terus, tidak negatif. Ibu kasih dulu ayatnya, Ayat. dasarnya. Ya. Nggak boleh hatinya sakit. Ya. Penyakit 1 tuh coba kasih tahu dasarnya biar ibu mudeng. Jadi dasarnya yang di Al-Quran ada, di hadisnya ada. Kenapa ini tidak boleh? Karena jiwa ini disumpah oleh Allah, dicipta secara sempurna. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Ibu nanti buka di surat As-Sams. Ada itu bunyinya wa nafsiu wa ma sawwaha. Demi jiwa yang sempurna penyiptaannya. Maka Allah marah kalau dikotori. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntung, pasti beruntung kalau kamu membersihkan jiwamu. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Pasti kamu tak bikin bangkrut, rugi, serugi-ruginya kalau kamu mengotorinya. Kenapa? Karena Allah sudah menyempurnakan jiwa kita. Hadisnya, kata Nabi, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka bagus semuanya. Tapi kalau apabila dia busuk, 1 pun, maka rusak seluruh jasad. Apa itu? Hati. Maka ini harus kita jaga
kebersihan dan kesucian hati kita agar energinya positif. Rezeki mengejar ibu. Ini ilmu yang disampaikan Pak Haji. Rezeki, uang ngejar kita, bukan kita yang ngejar uang. Kuncinya di situ. Jadi satu aja nggak boleh, Bu. Ibu Iya. tadi 7. Iya Pak Haji. Apalagi itu dulu. 16, apalagi 18. Itu dulu. Dulu. Nah, sekarang tinggal berapa? Setelah saya nonton, Sekarang tinggal berapa coba? sekarang paling ada sedih gitu. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Solusinya gimana Pak Haji? Ajarin, Harus biar gimana? cepat, terkabul. Ya. Minimal cair 10M minggu ini. Jadi solusinya ada yang tercepat, apalagi hajat pertama kali yang Ibu sampaikan ke Pak Haji tadi adalah tenang. Itu benar sekali. Hajat utama walaupun Ibu minta uang, yang terutama adalah tenang dulu. Dengan cara apa? Ucap syukur, alhamdulillah, mulai bangun tidur sampai mau tidur. Tiada kata lain kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya aktivitas apapun sambil duduk begini, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nonton sambil TV. Nonton TV, alhamdulillah. Lagi masak, ngangetin sayur. Lagi nyuci, Mandi. lagi mandi, lagi apapun pokoknya di hati kita Isinya syukur. Kenapa? Karena syukur itu pintu rezeki. Dan di Al-Quran diulang-ulang sampai sampai 31 kali. Pentingnya belum bersyukur. pernah loh ada ayat diulang-ulang. Hanya di surat Hanya itu. di surat itu aja. Redaksinya persis, nggak ada perubahan. Apa itu? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kamu Nikmatnya ibu udah dapat. Suami ada, umur anak panjang. ada, anak udah ada yang dinas, anak udah ada yang dinas walaupun belum mapan, walaupun pangkatnya masih kecil, tapi kan udah ada. Gitu. Itu disyukuri dulu. Ini kan kita lupa kadang. Nggak boleh. Bersyukur. Iya disyukurin. Alhamdulillahnya ini berapa kali nggak ditentukan? Terus pokoknya. Terus Bu, dari bangun tidur saya mau tidur. Kalau di YouTube tuh Oh, alhamdulillah. 999 kali. Iya. Sehari 27 kali. Iya, Ya bisa nggak? bisa. sudah Ayo dikerjain. kerjain. 999 kali, sehari 27 kali. Iya. Tapi itu kadang nggak genap, Bu. Jadi 999 kali cuma 27 kali. Itu kalau kita ucap, itu selesainya asar atau selesai duhur. Tapi duhur sampai mau tidur kan kosong. Iya. Ngerinya setan masuk. Tutup lagi, kan kita lagi punya hajat itu. Karena kita mau ngilangin yang 18. Kalau bisa, karena kita lagi ada hajat ekstrim, udah deh, alhamdulillahnya ekstrim aja deh, gitu. Jangan 27. Tidak harus posisi duduk, ucap dikir, alhamdulillah, enggak harus ngajari, enggak begitu Pak Haji. Jadi segala aktivitas apapun, Nyapu, iya ucap Nyapu. terus. bebenah. Nyapu, bebenah. Jatuh pun, kesandung pun, ucap. Jangan latah. Alhamdulillah. Kita kebanyakan nyandung latah, kesandung latah. Alat kelamin laki-laki kita sebut. Nggak boleh. Itu kan memang udah ada alat kelamin laki-laki. Iya. Kenapa disebut? Iuran alhamdulillah. Iya. Apa aja alhamdulillah. Setuju. Lagi bebenah, nyapu, ngangetin sayur. Alhamdulillah. Pokoknya isinya lagi makan, sambil makan itu yang bisa mengikis sifat 18. Kalau sekarang udah berkurang. Hmm? Kalau sekarang udah berkurang Pak Haji. Nah, sekarang, Iya. Nanti Itu dulu. oh itu dulu. Kan banyak tekanan-tekanan. Kita kan punya perusahaan itu kan. Bu, Uangnya sekarang terbagi. tekanan-tekanan udah seizin Allah belum? Udah. Tekanan-tekanan udah seizin Allah belum? Udah. Kayak tadi kan yang datang bupati, ya. Tadi yang datang barusan anggota DPR RI, Partai Golkar. Tadi yang datang tuh, yang nomor 1. Iya, iya. Anggota
DPR RI dari Partai Golkar. Tadi istrinya anggota DPRD tingkat 1. Istrinya. Nah, mau saya, Bu, Ibu harus, ini nggak apa-apa masa lalu. Ada lagi tamu RDAY nyalonin jadi bupati 3 kali gagal. Ya, yang keempat baru jadi bupati 2 periode. Kok bisa? Pak Prabowo bisa 4 kali. Masa Ibu nggak bisa? Tenang aja. Yang penting Ibu syukurnya lebih banyak. Nah, alhamdulillah. Ada lagi? Iya. Apa lagi? Mau tanya Pak Haji. Boleh. Kita tuh di ini kan rekeningnya terblokir gitu kan, nggak dibuka-buka tapi udah selesai. Nah, kita tadi tekanan dari orang yang saham pasti nagih setiap hari ke rumah. Ibu Karena berdoa dong. Ajarin. Kalau kita tangannya ke atas, Ya. Allah malu kalau nggak ngabulin. Apa ayat Ada hadisnya? hadis Hadis. Nabi tentang keyakinan, memberikan motivasi kita bahwa doa kita pasti Allah kabulkan. Pasti. Kata Nabi, Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangan mohon hajat kepada Allah sementara Allah belum mengabulkan. Malu. Allah malah malu. Nah, Ibu angkat tangan. Terima kasih Allah. Rekening saya sekarang udah nggak diblokir lagi. Terima kasih Allah. Sekarang rekening saya sudah tidak diblokir lagi. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Rekening saya sudah tidak diblokir lagi. Terima kasih. Begitu. Bukan mengeluh. Bukan mengeluh. Allah, kapan nih rekening saya dibuka? Nggak gitu. Ya Pak Ya Haji, Allah, tolong. Karena ayatnya kan berprasangka baiklah kepadaku. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik sama Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih. Semua rekening saya 4-4-nya udah dibuka. Terima kasih Allah. Padahal belum. Proses. Iya. Terima kasih Allah, anak saya diterima di Akmil. Terima kasih Allah, anak saya diterima di Secapa reguler. Terima kasih Allah, anak saya diterima di Sesti Memti. Kalau dia polisi, begitu, kolonel untuk jabatan bintang 1. Banyak kok Bu yang pada kolonel. Itu anak saya lagi pendidikan PTIK. Di? Kemarin di Jakarta. Oh, di sini, Iya. di dekat Blok M. Ya, Jakarta Selatan. Iya. Kemarin dia yang modali kami untuk Jadi pangkatnya apa DPR sekarang RI. dia? AKP. Balok 2. Oh, Balok 2. Baru Letnan dia. 1. Iya, baru balok 2 tes PTIK lulus. Karena beliau yang membiayai kami kemarin DPR RI. Dia nggak apa-apa. Mungkin nggak ada uang dia sekarang kan, kasihan. Ibu tinggal berdoa, terima kasih Allah. Sekarang rezeki anak saya luar biasa. Bertubi-tubi datang. Padahal belum. Nanti ada aja sponsor dari mana aja. Doa ibu manjur. Manjur, Bu. Doa ibu. Doa perempuan yang pernah melahirkan manjur banget. Doa seorang ibu yang pernah melahirkan, doanya manjur. Tidak pernah ditolak sama Allah. Kenapa? Karena dia pernah pada saat melahirkan taruhannya hidup dan mati. Jadi didekat sama malaikat. Jadi doanya manjur. Nah, ibu doa. Buat diri saya sendiri, manjur banget. Buat anak, lebih manjur lagi. Berdoa terus. Terima Pak. kasih. Iya, tangannya begini. Tapi doanya doanya nggak ngeluh. Kita kan doanya selalu ngeluh. Iya, Allah, salah. besok hari Senin jatuh tempo. Senin kapan? Sekarang hari Jumat. Paling doa ya Allah tunjukkan jalan. Nggak boleh ada iya. Iya, tuh ngeluh. Kata iya nggak boleh. Ya Allah, besok aku cariin uang 5 miliar ya Allah. Ya, tapi disesuaikan dulu sama mukanya. Kalau lu nggak cocok. Ya Allah. Ini juga lagi masalah adik saya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ibu dulu utama. Karena ibu nanti kalau udah cair 10 miliar, ibu kasih dia. Jangan dipinjemin. Karena kalau pinjemin dia nggak pernah balikin. Kasih aja. Kok Pak Haji tahu? Ya gue keker, alat kelamin lo lonjong. Makanya lo kalau dikasih duit nggak pernah dibalikin. Sama juga kayak buang garam ke laut. Nggak berasa asin.
Kalau saya memang gitu Pak Haji. Kalau sudah serahkan uang sama kawan-kawan sama adik, anggap aja nggak ada. Iya, Kalau buang dikembali, garam ke laut, ya kan? Kalau dikembali, ya diterima. Kalau nagih nggak pernah. Nah, ini lahir tahun berapa? 74. 74. Ini lahir tahun 88. 88. Jadi sekarang apa kegiatan sehari-harinya? Kalau di tahun 2000, mulai 2009 ikut kakak ipar. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu langsung dengan Pak Haji. Ini tinggal di Bengkulu. Ini tinggal di Bengkulu. Oke. Kemarin saya tinggal di Pekanbaru. 2009 kakak ipar buka perumahan di Bengkulu. 2011 saya ikut ke Pekanbaru sampai 2023 saya pulang ke Bengkulu karena saya down di sana karena nggak ada dukungan dari keluarga suami untuk saya buka perumahan sendiri. Setiap saya buka perumahan sendiri selalu gagal. Kalau diketahui sama kakak ipar selalu gagal. Boleh. Nanti ikutin dia aja, kan dia cair nanti. Nanti kan dibantu sama kakaknya. Iya. Lo diem aja, udah aja dia yang ngerjain. Nanti lo terima beres. Oh gitu Pak Haji ya. Bisa? Cair Pak Haji. Iya, ntar dari dia. Ada lagi pertanyaan? Sejalan kami berdua nih Pak Haji. Iya, ada pertanyaan lagi ya Ibu? Gimana cairnya cepat itu Pak Haji? Ya tadi 18 kan nggak boleh dilanggar. 18 dulu yang utama. Kalau 18 nggak dilanggar, udah cair. Kalau bisa minggu ini, kalau bisa bulan ini, gitu loh. Besok. Hah? Besok. Bisa. Ya Bisa. Allah, besok cair ya Allah. Bisa. Malam ini mau sholat tahajud Sama anak yatim, boleh. Setiap malam memang sholat tahajud. Ya. Bangunnya 3:30 sampai subuh, duha. Doa yang manjur adalah bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Ada di Al-Quran surat Al-Munzamil. Ibu nanti baca. Gak usah saya terangin. Ibu baca. Bangunnya harus jam 00. Tidak ada orang bangun sepertiga malam. 2/3 malam nggak ada. Jam 00 di Al-Quran. Tapi harus jam 00 senyum, mandi, pagi, tahajud, baca Quran. Makanya tamu RDI kan saya tanya, sayang, kamu mimpi gak sih berangkat umrah besok? Nggak mimpi. Nggak ngimpi nih. 60 anak besok berangkat umrah. Setelah haji selesai berangkat. Nggak mimpi. Kita kadang suka bermimpi. Kapan cair? Iya, Kata Allah, "Roh, tahajud jam berapa? Jam 00. Jam 00. Mandi dulu. Ini tahajud nggak pernah mandi. Ya nggak bisa. Harus mandi. Mandi Pak Haji. Mandi, Tobat, senyum, sholat tobat, baca Quran. Bisa? tahajud, bisa. Sip, ajarin. Ibu, cair 10 miliar. Bulan ini, ajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Harus cair. Jadi kasih uang bibit Pak Haji ya, untuk manggil teman-temannya dia. Temannya dia kan ada dolar. Satu lagi ya? Terus lagi. Satu lagi. Ya. Dipanggil Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDIY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil. Jam berapa? Ganteng, 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 ganteng datang ya, datang ke rumah saya, datang ke tempat saya, ajak, undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke tempat saya sini, kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan, contohnya. Nanti ibu kembangkan sendiri. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Datang ya, undang ya, ajak ya, kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, bacanya seperti ini 9 kali minimal. Terus waktunya bebas, habis sholat lebih manjur. Habis sholat tapi jangan sholat jamaah di masjid. Di rumah. Kalau Nggak di ngejar. rumah, kalau di masjid nggak usah dibawa. Ya,
Bisa? Tadi ada kertasnya, kita kasih. Cair. Saya Mana kertasnya? pulang dari sini besok cair. Iya dong, harus. Mana kertasnya kasih? Pak Haji. Sip. Apalagi? Pak Haji, kalau untuk kesuksesan anak juga begitu. Sama. Untuk sehat sama. Sama. Oh ya, terima kasih. Bisa? Bisa. Pak Haji, Cair, apa? Saya bertanya satu lagi Pak Haji. Boleh. Pak Haji, suami saya tuh sakit udah lama, tapi nggak tahu sakit medis apa sakit non medis. Udah berobat kemana-mana, sampai sekarang dia nggak bisa lagi bawa mobil. Jalannya kayak oyong-oyong kayak gitu. Ya mesti dilihat dulu. Kalau nggak dilihat nggak bisa lah. Berarti perlu saya bawa ke sini. Datang dilihat. Kalau ini kan nggak kelihatan. Kalau saya mesti nyebrang ke Bengkulu, aduh capek bener nyebrang laut. Ngos-ngosan. Kalau di sini kan enak. Iya. Berarti sama Pak Haji. Suami saya juga sakit teruit matanya keluar. Ya, dibawa kemari nanti kelihatan. Iya. Nanti dilihat. Rencana selesai ini masalah nggak ada lagi mau bahas. Kalau enak ini kalau kita privat, kita bisa lihat tatap-tatapan begini. Ada hodamnya, ada yang nyantet, ada kiriman santet apa enggak kelihatan. Tapi kalau kita nggak datang, Pak Haji, suami saya di rumah nggak bisa datang. Pak Haji, Yo. boleh tanya satu lagi? Ya, Kalau saya nih Pak Haji, apa sakitnya? enggak lah, lo tuh kurang ajar. Suka jengkel sama suami, nggak boleh. Kalau saya Pak Haji, ini kan dari kemarin sakit lambung nggak bisa Karena jalan. pikiran. Pikiran ya. Iya. Kira nggak cair-cair. Iya. Oke? Oke. Harus jangan ada pikiran. Iya. Ya. Terima Set, kasih. Cair 10 M. Terkabul. Harus tenang. Ya. Alhamdulillah. Ya, terkabul saya ya. jumpa sama Pak Haji. Iya, terkabul ya. Terkabul. Yuk. Kabul ya, Bu, sukses. Kabul ya. Amin. Kak Indi. Harus tenang. Iya. Cair ya Pak Haji. Ya. Pak Haji. Ya. Sukses ya. Ya, terkabul ya. Kami Pak Haji. Ya. Pulang. Ya. Nanti kami datang lagi. Iya dong. Ditenteng ya, besok ditenteng suaminya. Iya, kami bawa Pak Haji. Dipaketin. Silakan, Pak. Yuk. Tinggal di mana? Yuk. Sehari-hari apa kegiatannya, Win? Saya ada buka toko cat Toko cat, ya sama cat tembok, cat besi, cat apa? cat. Iya, termasuk otomotif. Apa? Otomotif, kemudian cat besi, cat tembok seperti itu. Oke, nama toko catnya apa? Jadi sesuai dengan nama saya Erwin Putrajaya, tokonya Putrajaya Warna. Putrajaya Warna. Nah, itu join apa sendiri? Sendiri, Pak Haji. Sendiri. Tahun berapa tuh buka? Tahun 2022. 22. Sebelum tahun 2022 kegiatannya apa, Win? Jadi karyawan Di pabrik cat juga waktu. pabrik cat. Ya, jadi ada pengalaman Akhirnya buka toko cat. buka toko cat. Nah, toko cat tuh beli dari pabrik langsung atau distributor atau dari agen atau dari mana, Win? Iya, semua itu mencakup. Ada yang dari pabrikan langsung, ada yang distributor seperti itu. Ada yang dari agen? Ada yang dari agen. Oke. Nah, sekarang maksain ke RDI apa hajatnya, Win? Iya, jadi kenapa saya buka toko cat memang awalnya sedikit nekat ya. Jadi ketika Kira-kira 2022 tuh modal berapa, Win, kalau boleh tahu? hampir Toko atau itu? masih sewa. Sewa. Masih sewa. Berapa tuh sewa sama Per isi perabot tetek bengek, Win? Sewanya sendiri per tahun 25 juta. Heeh. Kemudian peralatan sama raw materialnya kurang lebih hampir 200-an. Berarti investasi sekitar 250 lah ya. 250. Sama renovasi ya, renovasi rak-rak ya. Iya, betul. Nah, hajatnya apa sekarang, Win? Iya. Itu kan sambil buka toko cat itu ternyata lebih banyak yang minta terpasang. Jadi Minta? terpasang. Jadi terima rapih gitu. Oh, Di samping catnya juga diminta pengerjaannya juga. Nah,
itu terbantu di situ tuh. Makanya Oh, berarti lu punya tukang catnya. iya tukang catnya. Jadi bahasanya per project hitungan gajinya gitu. Tidak bukan karyawan tetap. Nah dari situ buka PT juga tuh, karena terkadang ada yang perusahaan atau pabrikan yang pakai PPN, makanya bikin PT juga seperti itu. Jadi awalnya buka toko itu saya pisah dengan istri. Cerai. Dapat anak berapa? 3 Anak ikut lo apa ikut istri? ikut saya. Tiga-tiganya? Nggak ada yang ikut istri? Enggak ada. Oke. Terus lo kawin lagi belum abis cerai? Kalau istri saya memang sama temen SMP-nya waktu itu. Oh, jadi udah kawin lagi Sudah. sama teman SMP-nya. Jadi lo ditinggal kawin dong. Betul. Waduh. Terus lo sekarang udah kawin lagi belum? Belum. Oke, jangan kawin lagi. Bisa gak lagi? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa, tetap kawin ya. Insya Allah. Ada mbe, ada maunya mana? Jadi Terus salah satu hajatnya itu untuk waktu bikin toko udah cerai belum sama istri lo? jadi ketika pisah itu saya masih karyawan Karyawan cat. Oh, iya. di pabrik itu. Ya. Kemudian karena kan anak juga harus terurus ya. Iya dong, 3. Jadinya saya nekat. Hah? Nekat buka. Oh, nekat. Modalnya ngutang atau jual aset atau minjem atau apa Win? Jadi dari pesangon sama jual mobil Mobil apa? Innova waktu itu. Innova. Buat modal. Buat modal. Terus? Ya alhamdulillah sih ya. Sampai memang belum terlalu ini ya, karena harus juga untuk menutupi kebutuhan keluarga gitu kan. Ya. Untuk Sekarang di rumah lo tinggal sama siapa, Win? sama anak yang terakhir Yang nomor 1, nomor 2 kemana? kuliah di Bandung di Telkom. Nomor 1. Nomor 1, nomor 2 di STT Telkom Bandung. Jadi ngekos satu rumah di sana. Oh, berdua. Iya. Nomor 1 lagi perempuan. Oh, cowok semuanya Pak Haji. Oh, 3 cowok. 3 cowok. Nah, ini yang bontot sekarang kelas berapa? Kelas 5 SD. Waduh, kecil bener. Jaraknya jauh. Kasihan ya. Ya memang. Iya. Dempong-pong aja, Win. Tuh. Tidur bareng lo apa beda? Pisah? Oh, pengennya nempel sama saya sih. Nempel? Oh iya. Kalau kawin jadi tidur bertiga dong. Kalau dia mau nempel terus sama lo. Iya memang. Masa gitu sih. diusir? Lo sono lo. Gue mau tidur sama bini gue baru. Kasihan dong. Udah Makanya nempelnya bertiga ya. coba bertahan dulu gitu. Oh iya, bertahan dulu. Iya. Terus sekarang hajatnya apa nih, Win? Datang ke RDI, Win. Maksain, Win. Yang utama sih pengen kaya raya tajir melintir Pak Haji. Boleh. Itu kemudian yang terpenting juga kemarin ini ada rumah warisan orang tua. Jadi saya itu anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak-kakak saya perempuan. Jadi rumah warisan letaknya di Pancoran, Jakarta Selatan. Ada sedikit konflik kakak pertama, kakak kedua gitu dari suami-suaminya karena pengen menempati rumah warisan orang tua. Gitu. Ketika mau dijual, ternyata pihak ketiganya itu lewat bank. Jadi setelah DP itu diberikan 600 juta itu dibagi 3, kami bagi 3. Harga rumah waktu itu 2,2 M. Ternyata di ini ke bank itu pihak ketiganya udah nggak ini lagi tuh, PT-nya segala macamnya boleh dibilang seperti fiktif gitu. Nah kemarin ini mau ditempel stiker gitu, tempel stiker. Nah, Proses lelang. mau proses lelang. Jadi coba saya kemarin tuh sempat nego ke pihak BRI-nya. Kalau memang tidak mau dilelang, dibayar dulu katanya minimal 2 bulan gitu. Cicilan berapa per bulan? Itu kemarin 25. Per bulan? Ya, jadi saya nutup dulu tuh Pak Haji. 50 juta. Iya, kurang lebih seperti. Ada uangnya?
Alhamdulillah ada. Ngambil dari modal chat itu, Iya Pak Haji. gubrak. Iya, jadi ya seperti itu gitu. Makanya itu sampai bulan depan nih. Ya bulan depan mesti bayar lagi. Masih bayar lagi. Kalau nggak bayar lagi, begitu lagi ditempel Iya, lagi. betul. Namanya bank, bos. Betul. Aduh, ini rajanya bank nih. Ini raja gila nih. Terus, Nah, seperti itu. Jadi hajat keduanya tuh bos, nanti kan kalau lo gua ajarin kaya raya tajam melintir, cair 10 miliar bulan ini kan semuanya selesai. itu dia. Yang utama kan memang Iya, lo tebuslah sertifikat lo yang di BRI, udah jangan ngutang-ngutang lagi. iya, Walaupun nggak bunganya rendah, udah nggak usah lah. betul. Terus kedua nanti buat gedein toko cat lo. Iya, Jadi lo nggak bayar sewa lagi, tapi punya ruko sendiri. betul. Beli, cari tempat yang strategis. Betul. Nah, coba lo buka tuh dari sifat 18. Ada gak tuh sifat 18 lo coba? Lo perhatiin, ada gak sifat 18 lo? Ada gak sifat 18? Terkadang masih yang poin 8 ya, masih 8. suka kepancing jengkel atau emosional ya. Satu. Yang kedua, dari 18. Jadi suka mikir Pak Haji. Yang ketiga, dari 18. Ada sedikit masih ada dendam. Oke. Yang keempat, dari 18. Itu aja sih Pak Haji. Kalau ada 5, kurang 2 lagi coba. Gue keker lo ada 5. Kepancing emosi, Ya. atau jengkel ya, Ya, mikir, ya. Mana yang 2 lagi? dendam. Ngeluh. Itu ada ngeluh, bos. Tuh udah gue bocorin 1. Ada ngeluh ya. Iya, lo ngeluh. Kalau lihat ngeluh, nggak boleh dong. Anak kita dampingin. Anak kita support. Anak harus jadi. Anak harus sukses. Lebih sukses dari gue. Nggak boleh ngeluh dong. Itu jatuhnya ngeluh ya Pak Haji. Iya dong, ngeluh. Baik, baik. Terakhir apa? Itu udah 5, ngeluh, kepancing jengkel ya, dendam, mikir. Satu lagi. Muka suntuk. Ada ya? Ya iyalah. Udah gue keker lo tuh kalau duit kurang tuh muka lo suntuk, Iya, bos. benar Pak Haji. Aduh. Nggak boleh, bos. Jadi lo nggak boleh 18. 5 juga nggak boleh. 1 pun nggak boleh. Terangin ayatnya jelas bener tuh hadisnya. Iya. Jelas. Bapak, Terangin. ayat tentang hati, ada hadis tentang hati. Kalau ayatnya Bapak ambil di surat As-Sams yang Allah bersumpah tentang jiwa kita. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi Allah itu menyumpahi kita tentang jiwa kita karena Allah telah menyempurnakan sesempurnanya. Kata Allah begitu. Dan memang ada di luar itu, kata Allah memang ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan memang ada kebaikan dan keburukan, fujur dan takwa. Maka mau ambil mana terserah, kata Allah itu. Tetapi kalau mau beruntung, qad aflaha man zakkaha, pasti niscaya Allah akan berikan keuntungan yang sebesar-besarnya apabila kamu mensucikannya. Zakkaha, membersihkannya, mensucikannya, zakat.
membersihkan, mensucikan jiwa. Makanya Pak Haji, kunci utama di situ, bersih, suci. Sebaliknya kata Allah, wa qad khaba man dassaha, dan rugi, serugi-ruginya orang yang mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori jiwa. Orang Allah menciptakannya dalam keadaan yang sesempurna mungkin, kita mengotori. Kita rugi segala-galanya. Kalau Nabi di hadisnya ingat bahwa dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya. Tadi beruntung kalau Allah, hubungannya sama ayat yang tadi. Kalau bagus, kita bersih, maka kita beruntung. Kalau bagus, kita bagus semuanya. Apabila dia busuk, maka rusak semuanya. Sama dengan ayatnya Allah tadi, bangkrut, rusak, rugi kalau mengotorinya. Busuk kata Nabi. Apa itu? Hati kata Nabi gitu. Kata Allah, jiwa. Sama, poinnya 3. Kenapa demikian? Bapak, Pak Haji sampaikan 18, jangan. 5 Pak Haji, nggak boleh. 1 pun nggak boleh. Kenapa? Bapak punya sifat jengkel, dendam pada seseorang. Sama bangsat, sama si bangsat. Si bangsat didendami oleh Bapak. Maka sifat jelek bangsat ini terserap oleh Bapak, energi negatif. Energi positifnya Bapak pindah ke dia. Rezeki yang harusnya mau masuk ke Bapak pindah ke sana. Bahkan apa yang sudah ada di Bapak, rezeki yang jatahnya Bapak, itu terserap oleh orang yang didendami, orang-orang yang dijengkeli. Itu makanya 1 saja nggak boleh. Masuk logikanya? Masuk. Kita dendam ke toko sana kok rame banget itu ya? Nggak boleh. Itu masuk ke Cemburu. cemburu dan dendam. Cemburu tidak mesti sama suami, Pasangan hidup. tidak mesti sama istri, pasangan hidup. Keadaan kita melihat si A. Ekonomi juga cemburu. Cemburu. Waduh, adik gue sukses, nggak boleh. Sekarang adiknya, besok belangsak. Sekarang adiknya sukses, besok adiknya miskin. Tenang aja bos. Jadi jangan cemburu tuh bukan nama pasangan, nama lawan jenis. Cemburu ekonomi, kebanyakan kita cemburu ekonomi. Cemburu ekonomi. Bahasa agamanya ngiri, dengki. Kemudian kalau untuk menghilangkan yang kelima sifat itu, Lo paksain dulu pakai ilmu yang murah meriah, kearifan lokal. ya, Dengan cara ngucap alhamdulillah, 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 sama sholat taubat. Sholat taubat 18 plus yang 5 kali 10 jadi 50. Terangin bos, agak cepet sat. Ya. Yang rombongan ada nggak ada? Berapa? Gubrak. Ayo cepetan yuk. Ya, jadi alhamdulillahnya tidak harus duduk Pak. Sambil dagang, sambil apapun Bapak ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus tidak ada dihitung. Pokoknya selalu bersyukur. Itu yang pertama caranya. Maka gundah Bapak, gelisah dan murung Bapak akan mengendap. Yang kedua dengan sholat tobat. 18 sifat itu dibersihkan dengan sholat tobat 18 salam Dari maghrib sampai dengan Isya. Isya. Yang 5 tadi kan ada 5 ya, kali Nah, 10. itu kali 10 masing-masing. Di luar waktu itu bangun subuh sampai dengan mau tidur, dicicil
Dengan itu dikerjakan, yakin pasti hilang. Kalau belum hilang, datang lagi, privat lagi. Harus. Gue mau lo yang gratisan dulu, sholat tobat. Lo gratisan dulu. Tapi kalau memang susah, baru lo bayar dam, bayar denda. Kayak orang pakai baju ihram, matiin nyamuk, bayar denda. Kalau nggak denda, nggak sah umrohnya. Haji udah haji, kita matiin nyamuk, bayar dam. Kalau nggak bayar dam, hajinya nggak sah. Nah, lo pakai yang gratisan dulu aja. Tapi kalau nggak bisa, lo bayar dam. Ibaratnya 18 satu sifat 1 juta, jadi 18 kali sejuta, 18 juta. 12 juta. Plus yang 5 kan 10 kali salam, 10 5 kali 10 jadi 50 juta. Itu alternatif terakhir. Yang penting nomor 1 itu dulu, plus dari bangun tidur sampai mau tidur, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nanti lo ketemu temen SD, temen SMP, temen SMA lo, kalau sekolah sampai SMA, dia akan titipin modal ke lo 10 miliar tanpa jaminan. Nah, lo bisa buat lunasin sertifikat di BRI, sama buat modal. Pak Haji, kayaknya Pak Haji ucapannya enteng bener, gampang bener, bos. Lo inget gak waktu SD, SMP, SMA pada saat ujian, guru yang ngawasin ngomongnya apa, bos, pada saat ujian? Anak-anak tolong dikerjain yang gampang-gampang dulu ya, yang susah tinggalin dulu dah. Nah, maksud gue yang gampang-gampang aja dulu. Ya betul? Karena kalau yang susah nanti lo deadlock. Apa tuh deadlock? Macet, mandek. Patah semangat. Mana ya? Kok gue udah meraktekin ilmunya Allah, hasilnya RDI kok belum terkabul ya? Nggak boleh dong. Tidak ada tamu RDI yang gagal. Pernah denger tamu gue gagal? Belum pernah. Bos, ini amit-amit yang baik ini, bos. Tamu gue ijab. Kalau gue di penjara, anak lo pasti masuk penjara. Ngomongnya begitu, bos. 2014, 2013. Pokoknya kalau gue masuk penjara, lo harus masuk penjara. Dia ngomong begitu. Ijab di sini yang anak yatim. Sekarang anaknya masuk penjara, bos. Gue juga baru denger di TikTok tadi, di YouTube kemarin. Baru gue denger. Manjur bener tuh aminnya anak yatim. Dia sedekahnya mau tahu, bos? Sedekah senilai makanan favoritnya dia. Dia hobinya makan soto Betawi yang di Pondok Pinang. Satu porsinya berapa dulu ya kalau nggak salah? Zaman 2014, 75.000 atau berapa tuh? Kali 500 anak yatim ke 12. Hajatnya baru terkabul tadi gue dengar di TikTok sama di YouTube. Ya Allah, manjur bener nih aminnya anak yatim. Makanya lu ntar ijab sama Allah, aminin itu sama anak yatim. Nanti lu kalau ada rezeki, apa makanan favorit lo? Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Terkabul. 2014 lo ijabnya. Ini sekarang 2025. Dia ijab 2014. Ingat bener gue 2014. Kalau gue masuk penjara, anak lo pasti masuk penjara. Sekarang anaknya masuk penjara. Gak usah gue sebutin namanya dah, lo lihat. Manjir bener. Ada lagi? Ini kan apa, usaha saya itu toko cat itu terkadang masih istilahnya sama PT-nya saya itu lebih masih ke subsidi lah, subsidi silang. Kan lo belum praktekin sifat 18. Kalau nanti ada, nanti nggak berlaku. Dia masuk aja. Anjur. Nanti cara manggil pelanggan itu kertasnya gue kasih. Ajarin manggil duit 10 miliar cair. Ajarin. Ini tambahan dari Pak Haji, ada dikasih uang bibit. Bapak panggil ini nanti dikembangkan sendiri ya. Konsepnya kayak gini, contoh
Pak Haji Marufo ada. Ini contoh yang dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RGAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng, 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 ganteng datang ya, datang ke tempat saya sini, masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, bacaan seperti ini diulang-ulang, diulang-ulang 9 kali minimal, waktunya habis sholat boleh atau waktu senggang. Oke? Dipraktekin. Harus cair bos 10 M Amin, amin. Ya. buat nebus sertifikat. Iya. Oke? Bukan. Terkabul ya. Amin. Ini Sip. Masuk iya. Bawa buat lo buat manggil. Pak Haji satu lagi Boleh apa? yang jodoh Pak Haji. Otomatis bos, kalau lo duit 10 miliar, semua cewek antri. Tapi kalau lo belum megang 10 miliar, semua cewek yang lo deketin bubar semuanya. Gue mau ceweknya yang antri. Tau gak antri? Rebutan. Kan lo duit 10 miliar. Lo ganteng udah ada. Usaha jalan. Usaha udah jalan. Modal ada. Datang bos. Gue maunya cewek yang datang yang muda-muda, umur 15 tahun. Sip. Terkabul. Sip. Nggak boleh, Bos. Ya.